Iya, pada saat ini adalah semua interface sudah tersetting sedemikian ya. Bridge 1, bridge 2, bridge 3 dan Ether 1, 2 dan sampai 4 itu sudah tersetting sedemikian rupa, namun internetnya belum masuk di komputer kita ya. Jadi untuk cara memasukkannya bagaimana nih? Jadi memasukkan internet masuk ke komputer kita adalah dengan cara dari IP ini kita bisa menuju ke DHCP server ya. DHCP server di sini. Kemudian yang akan diberikan internet di port mana gitu ya. Port mana, maka kita bisa masuk langsung ke DHCP setup ya. DHCP setup ini, nah yang kita masukkan itu adalah pada bridge 2 server ya. Bridge 2 server kita masukkan, karena bridge 1 ini sudah tersetting tadi, sudah tersetting internet, maka kita nggak perlu lagi untuk men-setting bridge 1. Kemudian bridge 2 ini aja, bridge 2 server ini kita berikan koneksi internet di sini. Jadi langsung bridge 2 server ini adalah komputer kita ya. Jangan lupa itu bridge 2 itu anggotanya adalah port 2. Port 2 itu terhubung dengan komputer kita. Ya, makanya kita bridge 2, kemudian namanya adalah server, kemudian bisa next, dan IP-nya diberikan nomor IP yang sudah kita berikan tadi di interface. Jadi 192.168.2.0.30, kemudian next lagi, dan gateway-nya adalah 21 ya. Next lagi. Ini adalah DNS server tadi yang dari modem, biarin aja. Kemudian list time-nya pada saat terjadi sesuatu nanti akan meload selama 10 detik dan diulang lagi. Next lagi, dan di HCV server pada bridge 2 sudah terjadi di sini. Jadi seharusnya pada LAN yang sudah kita colokkan di port 2 sudah teraliri dengan internet, seharusnya seperti itu ya. Jadi kita akan mencoba dengan melihatnya dari network. Kita bisa lihat change adapternya, kemudian di sini bisa di disablekan, kemudian di enablekan lagi. Apakah sudah ada internet, sudah terhubung dengan internet, kita bisa melihatnya. Nah, ini network 3 sudah terindikasi, maka secara otomatis akan berubah settingannya untuk menyesuaikan dari port tersebut ke mikrotik ya. Mikrotik karena port 2 itu kita gunakan sebagai remote untuk mikrotik, maka ketika port kedua itu sudah terhubung, maka terjadi reconnect lagi ya. Jadi langsung load lagi, kemudian kita terus menunggu ini untuk mereconnect lagi. Dan pada saat ini kita bisa melihat dari settingan dari adapternya sudah terjadi di sini. Kemudian bisa dilihat di IP addressnya sudah ada, kemudian sudah terhubung dengan baik, cuma internetnya belum kelihatan ya, kelihatannya ya. Kita bisa mengecek dari internetnya sudah masuk atau belum ya. Sini seandainya sudah belum masuk ya, berarti ada settingan yang kurang bagus ya, kurang pas ya, atau settingannya kurang terlewatkan atau bagaimana nih ya. Ini kita bisa lihat dulu, kita coba. Ini ternyata belum ada koneksi internet, dan ini bisa ditujukan ke Ethernet di sini. Sudah kita lihat di chain adapter ini sudah terhubung dengan mikrotik komputer kita, namun belum ada internet karena no internet access. Nah, seperti itu. Jadi tindakan kita harus bagaimana? Nah, kita akan men-setting kembali pada Winbox kita DHCP server untuk
bridge 2 server sudah masuk ya, sebenarnya sudah masuk di situ. Kemudian bisa exit dulu dan kita bisa mendisable lagi adapternya agar terjadi refresh di situ. Kemudian kita bisa menghubungkan lagi sampai nanti bisa terhubung, internetnya bisa masuk ya, bisa masuk. Dan perlu diingat bahwa internet yang sudah masuk tadi sudah terhubung dan settingannya sudah seperti itu. Kita kembali ke Mikrotik lagi dan kita koneksikan lagi, ternyata belum bisa masuk ya. Ini ternyata harus dimasukkan dulu passwordnya, kemudian keep password jangan lupa, kemudian connect. Oke, kita coba lagi untuk kembali ke DHCP server. Kita belum bisa masuk ke internet. Mengapa? Karena kita melupakan pada firewall ya di firewall. Pada NAT ini belum ada koneksinya di sini, dan seharusnya NAT harus terintegrasi, tersetting dengan cara firewall ya, dari IP firewall, kemudian NAT ya, pilih NAT ini, kemudian plus, kemudian pada tab general itu adalah chain, pada chain itu SCRC net ya, harus seperti itu. Kemudian out interface-nya adalah dari bridge 1.1 gitu. Kemudian pada action-nya kita memakai action mesh create seperti itu, kemudian apply, kemudian OK. Kita akan mencoba lagi, dan kita setelah melakukan restart pada Mikrotik kita atau melakukan reboot, tentu saja pada saat ini seharusnya sudah terkoneksi dengan internet ya. Jadi kita akan melihat ya bagaimana itu bisa berjalan. Kita akan coba untuk melihat apakah sudah terjadi hubungan internet atau belum ya, dan langsung aja menuju ke menu YouTube ya. Oke, sudah ada internet dan sudah masuk internetnya. Ini sudah masuk gitu. Jadi ini settingan ini adalah sudah beres ya, sudah beres. Karena tadi pada firewall seharusnya sudah terisi seperti ini ya. Bridge 1.1 sudah masuk ke internetnya. Pada bagi-bagi IP di jalur DHCP server 1 bridge 2 server gitu ya. Oke, selanjutnya kita bisa men-setting juga pada yang lain ya, kalau gitu ya. Pada yang lain ini ada B interface, kemudian bisa masuk ke DHCP server. Sorry ya, jadi yang DHCP server ini kita ke LAN ya, jadi kalau ini server sudah ke LAN-nya dulu, DHCP server ini masuk ke bridge 3 LAN ya. Bridge 3 LAN, kemudian next, kemudian next saja, terus ya next. Ini adalah IP pool-nya, dimulai dari IP 2 hingga 254 ya. Next terus ya, terus begitu aja, biarin. Dan DHCP 2 pada bridge 3 LAN sudah terjadi. Jadi seandainya nanti di warnet atau di suatu kantor yang terhubung dengan jaringan LAN, semua komputer yang terhubung tentu saja sudah bisa terkoneksi dengan internet, semacam demikian. Dan untuk settingan yang bridge yang keempat yaitu hotspot, itu sangat berbeda dengan settingan bridge 2 server maupun bridge 3 LAN ya. Jadi harus masuk ke settingan hotspot. Untuk bridge 3 LAN ini
tentu saja kalau seandainya bridge 3 itu langsung menuju ke switch hub ya, dan dipancarkan melalui access point, maka pada koneksi tersebut tidak ada password gitu, tidak ada passwordnya ya. Tidak ada password, tidak ada login, tidak ada login, name password dihilangkan di situ. Jadi langsung koneksi aja. Namun untuk hotspotnya itu diharuskan atau disetting untuk menjadi voucheran, maka kita masuk ke IP ke hotspot ya, ini harus diberikan otorisasi untuk hotspot setting di sini. Jadi kita memilih pada server ini hotspot ya, IP kemudian hotspot, dan di situ kita harus men-settingnya agar port keempat ya, bridge 4 itu ke hotspot. Jadi tinggal memilih hotspot setup ya, hotspot setup di sini. Kemudian hotspot interface ini masuk ke bridge 4 hotspot. Bridge 4 hotspot, kemudian next. Kemudian must create network, oke, next. Kemudian address pool dari network ini dimulai dari 2 sampai 254 juga ya. Namun pada yang ketiga ini adalah 4, diawali dengan 4. Next. Kemudian select sertifikat dibiarkan aja non ya. Kemudian IP SMPT server tidak perlu dimasukkan. Next. Kemudian DNS server seperti itu, bisa naik lagi. Nah, di sini yang paling penting adalah DNS name-nya. Kita harus memverifikasi nama dari apa yang kita miliki. Misalkan educator.go.id seperti itu. Jadi ada berbeda-beda, jangan berbeda dengan yang lain, atau .net ya. Boleh, go itu government nih maksudnya. Jadi educator.net.id atau .edu ya, boleh edu. Boleh di sini ada edu.id. Mengapa demikian? Karena kalau kita seumpamanya kita browsing ke server itu jangan sampai educator.edu.id ini terdaftar di Google gitu. Jadi terindeks di Google, ini akan terjadi masalah ya, semacam demikian ya. Kita akan ambil sampel aja. Kalau di sini kita ketikkan educator.net begitu, ada yang memakai apa tidak ya. Jadi alamat ini harus benar-benar jangan sampai terjadi hal-hal yang kurang baik di situ. Jadi kita harus mengerti tentang penamaan ini, karena siapa tahu nama tersebut sudah diklaim oleh banyak orang ya. Coba educator. Nah, itu educator. Ini educator co-id ya, educator co-id, order co-id, co-id, adanya co-id. Jadi aman. Jadi jangan pernah memilih bahwa penamaan ini DNS name-nya jangan educator co-id ya, berarti itu sudah dipakai oleh orang lain. Jadi kita bisa educator net ya, boleh net karena belum ada di situ, educator.net gitu. Oke. Educator.net, kemudian next, kemudian name, lokal hotspot user yang admin. Ini adalah password yang pertama, nanti bisa dicoba untuk masuk. Kemudian passwordnya bisa 1 2 3 4 5 untuk memudahkan ya. Kemudian nah, ini password yang ada di sini nih bisa dilihat dan di hidden ya, hide password, berarti nanti dia passwordnya hide gitu. Next, oke. Dan terjadilah pada hotspot yang bridge 4 hotspot ini sudah terjadi, dan dia seharusnya sudah terkoneksi dengan internet. Kita akan mencoba dari bridge 3 ini, bridge 4 ini ke jaringan hotspot, maka kita akan memindahkan komputer kita pada LAN port ke-3 dan ke-4. Kita mulai dulu dari LAN
ketiga ya, klien ketiga di jaringan internet lokalnya. Kita coba exit dulu, kita colokin, kita pindahkan dulu ya. Kita lihat di sini, kita mau memindahkan, bagaimana reaksinya. Kita pindahkan, oke, sudah terjadi. Kalau saya cabut itu dan kita masukkan ke LAN ke port ketiga, identifying, kemudian terjadi network 6 ya, sudah masuk. Ini berarti sudah masuk. Kita lihat internetnya masuk nggak? Nah, internet sudah masuk di sini, berarti ini sudah ada hubungan, sudah terjalin hubungan koneksi antara port ketiga atau bridge LAN ketiga sudah masuk ke komputer kita gitu. Dan kita akan coba lagi untuk masuk ke YouTube kembali, dan sudah masuk. Oke, kemudian kita akan mencoba lagi pada port yang keempat ya. Port keempat itu adalah bridge 4 hotspot ya, port hotspot. Kita cabut. Nah, kita masukkan lagi ke 4. Kita coba seperti itu, dan kita menunggu dulu. Nah, sudah terjadi hubungan di sini, dan kita melihatnya di status sudah ada internet ya. Nah, pada port ini, pada IP address 4254 ya. Oke, kita mencoba untuk masuk ke jaringan dari port 4 dengan masuk lagi ke Google, kemudian masuk lagi ke YouTube, dan apa yang terjadi tidak akan bisa ya. Tidak akan bisa karena ya, ada catatan sendiri di sini. Buka halaman dan masuk jaringan. Nah, ini baru. Nah, ini bahwa settingan hotspot itu beda dengan settingan LAN tadi ya. Jadi kita pemilih settingan hotspot tadi adalah untuk seperti ini. Jadi harus memasukkan login dan masukkan password di situ. Nah, di sini yang dimaksud dengan settingan hotspotnya tadi adalah memfungsikan bahwa jaringan hotspot yang akan disebarkan dengan sistem voucheran itu adalah di sini. Jadi pada LAN yang keempat ya, yang keempat. Oke, demikian dulu. Dan seandainya ini masukkan login dan password, tentu aja langsung bisa. Kita coba aja lah kalau gitu ya. Loginnya adalah admin, kemudian passwordnya adalah 12345 ya tadi ya. Oke, sekarang kita klik OK dan masuk ke Firefox lagi, kemudian kita masuk ke YouTube. Bisakah? Oke, bisa. Nah, demikian ya. Itu sudah kita login, maka sudah masuk. Jadi di dalam settingan hotspot harus mutlak memasukkan login dan password, begitu ya. Selanjutnya kalau seandainya kita masuk ke LAN tadi, ke jaringan LAN yang port ketiga atau port kedua, tanpa harus dengan password ya, password login tidak perlu ya, seperti itu. Oke, demikian untuk tutorial pembuatan voucheran ini. Bisa langsung dipakai kalau begitu ya, dengan aksesoris lain seperti seperti memakai password login. Itu bisa dimodifikasi dengan page login yang lebih kreatif lagi ya, page loginnya, dan bisa dilihat contoh-contohnya juga pada pembuatan page login, pembuatan yang lain. Nah, demikian untuk settingan edukator model voucheran ya, edukator model voucheran. Dan di sini ya bisa dilihat juga pada borok dolanan ini untuk settingan yang lain. Settingan yang lain bisa dilihat di borok
borok dolanan ya, borok dolanan bisa dilihat di borok dolanan. Nah, ini borok dolanan ada settingan-settingan lain yang bisa dipelajari. Nah, ini banyak sekali, jadi untuk mengubah dan sebagainya itu sudah ada petunjuknya. Oke, demikian dulu perjumpaan kita untuk edukator Vosrang.